Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Morris di acara analis harian kita pada hari ini, hari Jumat. Jumat barokah, Jumat penuh kemenangan buat kita semuanya, terutama yang tadi malam nonton sepak bola antara Korea dan Indonesia. Luar biasa. Sampai saat ini pun juga saya masih nonton acaranya. Liputan-liputannya luar biasa, tim nasional Indonesia. Oke rekan trader, karena kita memasuki hari Jumat, hari yang penuh dengan barokah, hari yang penuh dengan kesuksesan. Dan seperti biasa di hari Jumat ini kita akan menganalisa lagi sebelum kita menutupi minggu yang sangat luar biasa ini. Dan seperti yang telah saya bilang sebelumnya, pada hari Senin, tema dari yang saya bawakan adalah emas masuk dalam zona merah. Hal itu terbukti dalam minggu ini emas mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Itu nanti akan kita bahas nanti. Tapi sebelumnya mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada platform selama hari kemarin. Oke, rekan trader. Yang terjadi pada platform pada hari kemarin, rekan trader bisa lihat bagaimana arah pergerakan yang terjadi. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika ini dia mengalami penguatan yang signifikan, rekan trader. Dia sempat menyentuh level 105.864, terutama setelah PDB dikeluarkan. Ya, di mana PDB yang dikeluarkan ini dia agak sedikit mengalami pelemahan, ya, inflasi mengalami penurunan sehingga membuat dolar Amerika ini dia berfluktuasi sangat luar biasa, ya. Nah, tapi setelah itu dia mengalami pelemahan dan dia kembali lagi turun di posisi 105.416. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, rekan trader lihat euro angkel saham dolar walaupun sempat menyentuh level 1.07 dan dia turun lagi di 1.06, akhirnya dia ditutup di seputaran 1.072898. Begitu juga pound sterling, rekan trader bisa lihat kenaikan yang sangat luar biasa sampai menuju ke 1.251. Dia turun lagi di 1.245 dan dia ditutup di seputaran 1.25147. Untuk gold rekan trader bisa lihat sempat turun rekan trader sampai di posisi 2305. Wah, turun banget ya. Dia sempat naik lagi sampai menyentuh level 2344. Dia mencoba menyentuh level 2350 tapi masih dalam pergerakan. Apakah hari ini dia bisa sampai ke level tersebut? Kita akan lihat bersama-sama. Walaupun akhirnya ditutup di posisi 2332. Dan untuk USD Yen Jepang sudah bisa tidak dibilang lagi luar biasa. Jepang TKO sama dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat luar biasa sehingga euro angkel sama USD Yen Jepang ini rekan trader bisa lihat dia mengalami penguatan yang sangat luar biasa, terutama hari ini dia menguat sampai di posisi paling tertinggi ya rekan trader ya. Nah, sekarang oleh karena itu rekan trader bisa lihat secara pergerakannya di sini. Nah, oke rekan trader, sekarang kita tadi ini adalah hasil yang terjadi pada hari kemarin. Bagaimanakah untuk tema harian kita pada hari ini? Untuk tema harian kita pada hari ini saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa dan dia mempunyai hubungan keterikatan dengan pola pergerakan, arah pergerakan yang terjadi pada emas. Dan judul yang saya angkat adalah ekspektasi hawkish dari The Fed membatasi penguatan emas. Judul ini saya angkat karena kalau kita lihat rekan trader, emas ini dia sudah turun sampai level yang paling terendah dalam beberapa minggu terakhir. Dia turun sampai tadi saya lihat di posisi 2305. Itu adalah nilai paling rendah rekan trader. Banyak yang bilang apakah dia bisa turun lebih rendah lagi. Kalau kita melihat kemungkinan data yang terjadi, ya kita bisa bilang tidak tertutup kemungkinan dia akan berusaha turun lebih rendah lagi. Ya walaupun kita lihat 2350 menurut analisa saya adalah nilai dari resisten yang paling tertinggi. Saya bisa bilang sekarang dia berfluktuasi dan faktor kenapa emas ini dia bisa turun. Dari awal sih udah bilang faktor yang membuat emas ini mengalami pembatasan adalah pertama, geopolitik sudah tidak dahsyat lagi, ya. Itu yang pertama, karena kalau geopolitik dahsyat itu emas akan naik. Itu pasti emas akan naik. Semua akan mencari hasil safe haven. Yang kedua, sikap hawkish yang dijabarkan oleh The Fed
melalui statement-statement yang dikeluarkan oleh beberapa pejabat The Fed, inilah yang menjadi faktor penghalang utama emas untuk mengalami penguatan. Dan kita lihat, rekan trader, sikap hawkish ini juga benar-benar membuat pemangkasan tingkat suku bunga ini masih dipertanyakan. Setelah bulan Maret tidak jadi, bulan Juni dalam pertanyaan ada wacana untuk bulan September. Nah, kalau seumpamanya hawkish yang diambil karena inflasi belum sampai ke 2%, mau tidak mau dolar Amerika ini dia akan naik sehingga membatasi emas. Oleh karena itu, hari kemarin emas sudah bisa sampai ke 2305. Itu adalah tanda-tanda yang sangat signifikan bahwa kemungkinan besar emas ini masih dalam tahap koreksi. Ya, kemungkinan besar emas masih dalam tahap koreksi. Apakah dia bisa keluar dari zona level 2300? Nah, ini masih dipertanyakan rekan trader. Tapi kalau saya bilang bahwa ini adalah hal yang sementara sampai kita akan melihat terutama minggu depan akan ada pertemuan FOMC. Kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pertemuan FOMC ini yang menjadi trigger arah pergerakan dolar Amerika ke depan sehingga bisa menjadi tolak ukur pergerakan emas. Kita lihat apakah memang pada bulan Juni pemangkasan tingkat suku bunga masih dilanjutkan lagi, tidak dilakukan. Nah, kalau ini terjadi artinya emas punya peluang yang sangat besar mengalami pelemahan. Itu akan terjadi, pembalikan akan terjadi apabila perang berkecamuk lagi. Selama perang tidak ada lagi dan hawkish masih terjadi, emas punya peluang untuk terus masuk dalam zona merah. Kemarin sudah sampai 2305. Apakah dia akan turun lagi sampai 2290-an turun ke bawah? Kita akan lihat bersama-sama. Tapi saya tetap yakin bahwa emas ini dia akan mencoba naik sampai melewati level 2350 yang nanti menjadi titik support untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa kita akan masuk di analisa teknikal kita. Seperti biasa analisa ini kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Kita masuk dari indeks dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat di sini. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat bersama-sama arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika, kita lihat masuk di pasar Asia, pergerakan sangat luar biasa. Saya bisa bilang bahwa tidak terlalu kemungkinan dia ini akan naik ke depan. Ya, kita akan lihat bersama-sama dan saya menganalisa bahwa dia ini akan coba naik sampai level tertinggi menurut saya di posisi ini rekan trader ya. Nah, 105.672. Tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah bisa saja membuat dia kembali lagi di 105.307. Jadi arah pergerakan yang terjadi adalah 105.672 nilai paling tertinggi sampai nilai paling terendah di 105.307. Selanjutnya euro uncle saham dolar. Bagaimanakah arah pergerakan yang terjadi pada euro uncle saham dolar? Untuk euro uncle saham dolar rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro uncle saham dolar, pola pergerakan yang terjadi pada euro uncle saham dolar dia masih mempunyai tendensi agak sedikit melemah pada hari ini. Kita akan lihat bersama-sama tingkat kelemahannya sampai di posisi berapa. Dan saya bisa bilang bahwa seperti biasa pelemahan ini menurut analisa saya kalau melemah dia akan sampai di posisi 1.07093. Itu adalah nilai yang bisa dicapai oleh euro uncle saham dolar. Tapi hati-hati pembalikan arah juga bisa datang dan dia bisa naik sampai level tertinggi di 1.07394. Jadi arah yang terjadi pada hari ini menurut analisa saya dari level paling terendah di 1.07093 sampai 1.07394. Selanjutnya pound sterling, kita lihat bersama-sama untuk pound sterling rekan trader. Pound sterling, arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini, rekan trader bisa lihat bahwa pound sterling saat ini dia masih tetap mempunyai tendensi bearish dan saya bisa bilang bahwa tendensi bearish ini bisa saja sampai di level paling terendah. Karena hari ini juga akan ada news ya di posisi 1.24729. Tapi hati-hati pembalikan arah juga tidak tertutup kemungkinan
dia akan naik sampai level 1.25317. Jadi arah pergerakannya, nah dari sini ya sampai level paling terendah itu menurut saya malahan di posisi sabar sini. Nah ini 1.24729 sampai 1.25317. Bagaimanakah gold rekan trader? Kita lihat bersama-sama gold. Ya. Untuk gold rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bahwa gold pola pergerakannya agak sedikit mengalami penguatan sekarang. Kita lihat seberapa besarkah penguatan ini akan terjadi. Saya memprediksikan dia akan mencoba sampai ke 2344 ya. Prediksi saya. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan masuk ke 2350. Tapi 2344 adalah nilai yang bisa dicapai, tapi sekali lagi hati-hati. Pembalikan arah bisa saja membuat dia kembali balik lagi sampai posisi terendah di 2323. Jadi untuk hari ini gold ini dia menurut analis saya dia akan coba naik sampai 2344 sampai level paling terendah di posisi 2323.29. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader kita lihat bersama-sama USD Yen Jepang pada hari ini rekan trader dia mengalami penguatan yang signifikan. Kita udah lihat bersama-sama, tapi menurut saya ini sudah saatnya dia turun sih. Nah, penguatan dia ini udah sangat luar biasa. Saya pikir kalaupun dia masih naik, mungkin 156.447 adalah nilai paling tertinggi, ya. Dan hati-hati dia akan berbalik arah dan dia akan turun sampai posisi 155.559. Nah, ini dia. Arah pergerakannya menurut analisa saya dari level tertinggi 156.447 sampai 155.559. Oke rekan trader sebelum kita mengakhiri acara ini, saya juga mau kasih lihat buat rekan trader untuk melihat fundamental yang terjadi hari ini. Hati-hati untuk kalender ekonomi hari ini setelah kemarin ya, rekan trader bisa lihat dengan jelas ini kalender ekonominya. Kemarin PDB yang dikeluarkan agak sedikit mengalami pelemahan 1.06. Kita akan lihat klaim pengangguran yang tinggi ini ya membuat pergerakan yang sangat signifikan. Jatuh itu dolar Amerika. Hari ini hati-hati indeks harga belanja personal PCI 1930 dan indeks harga PCI inti. Ini harap diperhatikan karena sebagai acuan tentang kenaikan tingkat suku bunga atau pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan. Oke, rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan trader telah menyaksikan acara ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Salam profit Indonesia.